Gaji saya jadi guru itu sekitar 300.000 dan itu per bulan gitu. Saya cek di Bali itu orang baru, dalam artian baru sedikit lah yang budidaya jamur ini. Jadi peluangnya masih sangat besar menurut saya. Akhirnya saya beli untuk bibit segini itu, kalau dulu itu 3.000 berarti 300.000 dapat sekitar 100 ya. Nah, dapat 100 itu saya pakai modal awal. Banyak cibir-cibiran yang negatif juga gitu loh. Wah, apa ini jamur buatan, ini jamur buatan. Wah, kayaknya berbahaya untuk dimakan, yang bilang gitu juga. Dan itu dia bilangnya di depan kita gitu. Nah, di pembibatan ini hancur banget. Jadi kita buat 100 bungkus untuk yang ini ya. Kita buat 100. Itu yang jadi cuma 20. Waduh. Lumayan ini gagal, nggak ada tumbuh kayak gini tuh, nggak ada yang tumbuh. Orang lain tuh melihat yang 80 ya. Wah, gagal ya 80 gitu. Tapi saya berpikir, saya lihat yang 20. Wah, saya sukses numbuhin 20 gitu. Nah, dari sana kita belajar lagi. Oh, kurang gini, kita perbaiki lagi. Kurang gini, perbaiki lagi. Kalau sekarang, kalau bicara omset itu, nah anggap aja lah kisaran panennya mungkin ya. Kisaran panen itu minimal kita panen 30 kilo sampai 50 kilo gitu lah. Kalau dalam sehari itu bisa lah masuk sekitar 200 sampai 500.000. Perkenalkan, nama saya Kadek Saputra. Saya adalah owner dari Jamur Kita Bali. Nah, saya merintis usaha ini. Kemudian untuk latar belakang saya adalah jurusan sastra. Jadi nggak nyambung memang bisnis di bidang budidaya jamur kayak gitu. Kalau seandainya dibilang seperti itu, tapi nyatanya sampai saat ini bisnis ini masih bisa berlanjut. Dari awal kita mulai berbisnis itu, kita mulainya coba-coba ya. Karena kita berpikir kalau dari latar belakang saya guru juga gitu. Nah, kalau dari guru kayaknya gajinya nggak cukup lah untuk menghidupi, apalagi saya saat itu sudah berkeluarga kayak gitu. Gaji saya jadi guru itu sekitar 300.000 dan itu per bulan gitu. Setelah itu saya berpikir bisnis apa sih kira-kira dengan biar nggak minta lagi sama orang tua kayak gitulah. Karena udah kuliah aja kita udah minta terus kayak gitu. Biar nggak minta, dari 300.000 itu kira-kira bisnis apa yang masuk kayak gitu. Akhirnya saya baca referensi, kemudian yang muncul tuh 2 kandidat, yaitu pertama bisnis pendederan atau pembuat benih-benih ikan, dan yang kedua adalah jamur gitu. Nah, analisis lagi dari 2 ini, saya masuk malah ke jamurnya. Kenapa seperti itu? Kalau dari ikan itu cost-nya agak besar tuh maksudnya kita harus buat kolamnya, dan itu harus paten, karena kalau nggak paten misalkan bocor itu kan rugi juga gitu. Akhirnya saya analisis, ternyata jamur yang masuk. Jamur itu bisa di skala kecilkan, dalam artian buat rak simple itu sudah bisa masuk ya, kayak gitu. Kemudian saya sepih gaji sedikit, jadi 300.000 kita sepih 150.000 lah kayak gitu. Sebulan udah ada 150.000, yang 150.000 lagi itu saya pakai untuk ya kebutuhan sehari-hari lah. Nah, akhirnya 2 bulan kemudian udah ada 300.000. Saya cek di Bali itu orang baru, dalam artian baru sedikit lah yang budidaya jamur ini. Jadi peluangnya masih sangat besar menurut saya. Nah, akhirnya saya beli untuk bibit segini itu, kalau dulu itu 3.000 berarti 300.000 dapat sekitar 100 ya. Nah, dapat 100 itu saya pakai modal awal. Nah, yang saya pikirkan pertama itu adalah bukan sukses atau gimana, enggak. Setidaknya saya mau mencoba hal baru gitu. Kalau seandainya pun gagal, saya nggak masalah. Gagal pun nggak masalah karena wah saya udah nyoba. Nah, dari 300.000 yang 100 itu kita pokoknya belajar total ya. Belajar total itu dalam artian numbuhinnya gimana,
terus hamanya apa aja, pemasarannya gimana. Nah ini sangat bentrok sekali dengan apa yang saya dapatkan di kuliah kayak gitu, karena saya dari teknik pemasaran juga nggak ada, packagingnya juga agak gimana sih, pokoknya belajar terus kayak gitu. Akhirnya setelah berhasil tumbuh, ternyata kita bangga ya, wah udah bisa numbuhin kayak gitulah, udah bisa numbuhin walaupun sedikit. Ya ini udah bisa tumbuh lah. Ternyata ada masalah lagi, itu pemasarannya gimana gitu. Kita taruh di warung-warung, banyak ciber-ciberan yang negatif juga gitu loh. Wah apa ini jamur buatan, wah kayaknya berbahaya untuk dimakan, yang bilang gitu juga. Dan itu dia bilangnya di depan kita gitu, bukan sama orang lain kayak gitulah. Nah itu bikin kita syok juga. Akhirnya berpikir, wah ini gimana nih caranya masarin ya biar dapat. Tapi satu keyakinan saya, karena kalau di kampung itu kan kita itu memang termasuk saya juga sering dapat jamur gratis gitu ya dari alam ya, bisa mungut aja gitu. Nah kalau seandainya masih kita dagangkan di kampung ini kayaknya nggak bisa gitu, tantangannya terlalu besar sekali. Akhirnya kita coba ke ke kota-kota lah gitu. Kemudian kita bikin dari sosmednya juga, itu masih nyampur sama sosmed pribadi ya. Jadi kita postingan itu juga postingan tentang jamur tapi masih di akun pribadi ya gitu. Nah akhirnya ternyata responnya positif semua gitu. Nah, di balik istilahnya di kampung kita istilahnya responnya agak negatif gitu, nih ada positif, ada peluang lah kayak gitu. Oke, kemudian setiap pagi gitu kalau seandainya panen gitu, kita chattingan sama ibu-ibu, Bu, mau pesen jamur nggak kayak gitu, Bu mau masak apa, nanti saya bawakan kayak gitulah. Nah ini di tahun 2010 itu masih jadi kayak jarang orang COD-an, istilah COD itu kayaknya belum datang juga gitu. Oke, nah dari sana kita dapat uang. Nah, akhirnya kita kumpulkan untuk beli bibit lagi gitu. Untuk gaji sendiri sih kita belum gajian ya. Pokoknya kita mau konsisten tuh juga dari guru, walaupun sedikit kita udah dapat untuk kehidupan 150.000 tuh, karena masih tinggal di desa kan aman lah. Dalam artian beras itu kan bisa dari orang tua masih. Nah kita lauknya atau listrik aja masih bayar gitu. Nah akhirnya diguling terus modalnya, kita beli, kita jadikan bibit lagi, sampai 2015 kita kesini nih. Pertama masih mikir juga kesini tuh siapa yang kerja nanti kayak gitu, apakah ngandelin cuma saya saja gitu. Akhirnya support datang dari kakak, kemudian ibu saya, bapak, semua support ya, istri juga. Wah di sini kita kerja bareng-bareng itu, terus akhirnya nyari tenaga lah. Nah ngerasa satu tenaga dulu, kita coba dulu, udah bertiga nih yang kerja di sini udah bisa, ternyata kurang lagi, kita cari tenaga lagi satu. Akhirnya sampai sekarang kita dari luar keluarga, dalam itu kita nyari 3 orang kayak gitu. Kalau dari kita, kalau saya itu sendiri kan saya masih ada kesibukan ngajar, jadi paling setelah selesai ngajar baru kita bisa fokus di sini kayak gitu. Untuk backlog sendiri itu pertamanya kita kan beli ya, dan itu kita benar-benar tanya apapun nggak bakal dikasih tahu lah resepnya kayak gitu. Di YouTube juga nggak ada. Pada zaman itu ya saya bilang ya, belum ada konten kreator yang buat tentang bagaimana. Kalau sekarang udah banyak sih, udah banyak belajar di YouTube gitu. Nah dari sana kita jengah kita di buku tapi ada gitu. Nah kita beli bukunya, kita pelajarin, terus tanya-tanya kursus online, ternyata juga sama mahal ya. Akhirnya daripada istilahnya kita belajar online gitu juga, dan online itu bukan cuma via telepon aja gitu, bukan dilihat langsung gitu, enggak. Itu
mahal banget gitu. Akhirnya kita daripada 2 juta itu untuk habis kursus, lebih baik 2 juta itu kita belikan bahan-bahan semua, kelengkapan semua, untuk kita produksi sendiri gitu ya. Nah, ternyata itu cuma habis nggak nyampe 1.900.000-an kalau nggak salah. Itu kita beli drumnya, kita beli kompor, bahan-bahan sudah semua komplit, dan itu sudah bisa kita coba. Nah, hari pertama praktek kita campur, pokoknya beranikan diri lah. Atau juga kalau seandainya salah nggak bikin orang meninggal kayak gitulah. Kalau seandainya membahayakan mungkin kita nggak berani lah coba-coba. Akhirnya kita coba campur, kemudian bungkus, langsung kita nyalakan api, bakar gitu ya, dalam artian kukus. Nah, dulu kita masih pakai balai dangin ya. Jadi nggak ada lah, tempat ini belum ada. Ya, kita masih pakai balai dangin. Itu di sana kita bakar atau kukusnya di sana. Nah, setelah itu kita pembibitan. Nah, di pembibitan ini hancur banget. Jadi kita buat 100 bungkus untuk yang ini ya. Kita buat 100. Itu yang jadi cuma 20. Waduh. Lumayan ini gagal, nggak ada tumbuh. Kayak gini tuh nggak ada yang tumbuh. Artinya semua masih hitam sama. Kalau ini kan ada perubahan ya. Yang ini masih pembibitan masih setengah, yang ini udah mau putih kayak gitu lah ya. Dulu saya bikin 100 ini gagalnya 80. Yang tumbuh itu 20, yang mau putih itu 20 gini. Orang lain tuh melihat yang 80 ya. Wah, gagal ya 80 gitu. Tapi saya berpikir saya lihat yang 20, wah saya sukses numbuhin 20 gitu. Nah, dari sana kita belajar lagi, kurang gini, kita perbaiki lagi, kurang gini, perbaiki lagi. Akhirnya sampai sekarang ya tingkat keberhasilannya itu lebih dari 50%. Udah bisa tumbuh putih kayak gini lah. Kemudian tantangan terberat dari bisnis ini tuh cibiran dari orang kayak gitu, itu tantangannya berat banget. Karena kita udah mau berubah tapi denger yang ini, denger yang itu udah kayaknya mau berhenti lah itulah. Tapi kita bisa bertahan sampai saat ini juga, itu suatu hal yang luar biasa. Dalam artian kita bukan terlahir dari ekosistem yang bagus gitu loh. Jadi ekosistem yang masyarakat kita juga tidak biasa dengan istilahnya usaha kayak gitu. Nah, kita bisa lahir di sini, suatu kebanggaan juga, bisa ngajak orang lain gitu. Itu tantangan yang lumayan perlu pengatasan ya. Kemudian kegagalan, karena ada juga kesalahan dari steam ya. Pada saat nyetim itu kita ada bocor apa-apa, itu jadi panasnya nggak maksimal. Itu tantangannya. Jadi kita hampir nih, sekali steam itu kan 700 bungkus. Jadi kalau gagal tuh ya udah 700 itu gagal gitu. Nah, kita antisipasi, kita pelajari lagi, ternyata bisa di steam ulang, ternyata bisa didaur ulang kayak gitulah, kita untuk meminimal kerugian kayak gitu. Tantangan yang ketiga itu dari hama. Itu ternyata hama itu berkembang. Kalau kita melihara sedikit gitu, hama itu mungkin belum bakal tumbuh. Tapi kalau seandainya banyak itu udah mulai ada hama gitu. Nah, di sana kita belajar bagaimana ngatasi hamanya biar istilahnya panennya itu banyak kayak gitulah, aman, terus laku ya. Yang penting itu udah order, nah itu dibatalin juga ada. Tapi itu masih skalanya barangnya masih di kita kan aman gitu. Jadi kita masih cari pelanggan yang lain gitu. Untuk jamur yang saya budidayakan ini, yang pertama itu ada jamur tiram. Jamur tiramnya itu pun ada jamur tiram coklat juga, jamur tiram putih. Kemudian ada jamur kuping. Nah, dari budidaya ini yang kita gunakan bahan-bahannya, dari bahan medianya aja itu serbuk gergaji. Kemudian dedak itu atau bahasa Balinya ot kayak gitulah, hasil gabah ya. Kemudian ada kapur dolomit. Kemudian ada gula secukupnya saja untuk nutrisi.
langsung kita campur itu semua pakai air. Jadi dari bahan-bahan semua seperti itu, jadi nggak ada kita pakai bahan kimia yang lain gitu, nggak ada. Kita usahakan agar jamurnya ini, karena nggak perlu juga gitu, bahan-bahan kimia lainnya nggak perlu juga gitu. Jadi kita usahakan jamurnya ini agar tetap organik. Dari proses pencampuran itu kita masuk ke pembungkusan. Jadi dibungkus-bungkus, belum ada bibit. Terus kemudian kita steam. Nah, habis steam ini baru kita masukkan bibitnya. Nah, kalau sudah masuk bibit itu udah mulailah menjalar kayak gini. Ada bibitnya di atas aja taruh, udah mulai masuk ke sini. Nanti semua bakal jadi putih kayak gini. Nah, dari proses ini kita butuh kurang lebih 30 hari. 30 hari. Nah, ini yang memengaruhi kecepatannya ini adalah kepadatan. Kalau semakin padat backlognya itu semakin lambat dia merambat. Bisa jadi mungkin 35 hari kayak gitulah. Kalau yang saya buat ini standar, artinya nggak terlalu padat, nggak terlalu lembek kayak gitulah. Kalau lembek bisa jadi, kalau ini lembek itu paling 15 hari atau 20 hari udah penuh, udah putihnya kayak gini. Ya, kita bikin yang standar, sekira 30 harian. Nah, dari sini kalau sudah full kayak gini, baru kita bawa ke tempat penumbuhan. Nah, budidayanya ini kita nggak perlu perawatan khusus, kita cuma perlu tempat yang lembab saja. Kemudian kita taruh gitu aja. Kalau seandainya tempatnya sudah lembab, itu bakal tumbuh sendiri. Kalau yang ini, tutupnya ini, kadang-kadang nggak dicabut pun kalau sudah masanya tumbuh, dia bakal kayak diterobos kayak gitulah. Nah, dari sana 30 hari, kemudian untuk numbuhinnya lagi, dari udah gini ini, sekitar semingguan. Tergantung situasi. Kalau seandainya masih suhunya itu di suhu yang baik itu sih sekitar 24 sampai 28 lah. Itu levelnya bakal tumbuh terus kayak gitulah. Kalau seandainya suhu di atas itu dalam artian 30, 32 gitu. Nah, dia mau tumbuh mungkin agak lambat. Jadi kita lakukan rutin penyiraman di bawahnya juga. Kalau sampai panas sekali kita badannya juga kita siram. Setelah tumbuh itu baru kita bungkus itu bakal kita kiloan. Satu bungkus itu kita 1 kilo itu kita bersihin, kita bungkus, kemudian kita ikat ya biar dia awet, biar mudah dibawa juga. Nah, kebanyakan yang mesen itu sekitar kiloan. Ada juga kita bisa di sini kalau di berbagai swalayan itu dia malah pemesanan itu versi mini itu dalam artian 200 gram kayak gitu, satu bungkusnya itu 200 gram. Kalau ada kan 1 kilo, nah ini dia minta 200 gram kayak gitu. Ada juga yang 100 gram kayak. Nah, untuk backlog sendiri itu kembali lagi ya, untuk yang mengaruhi berapa kali panen yang ini itu memang bentuknya mungkin di mana-mana bentuknya sama aja kayak gini, tapi kita nggak tahu kandungannya itu apa. Terus beratnya itu mungkin bisa ditimbang, dicek sendiri ya. Panjangnya itu bisa dilihat juga, dibandingkan gitu. Nah, kalau seandainya udah beratnya masuk, terus besarnya masuk, panjangnya masuk, nah itu akan lebih awet, lebih banyak tumbuhnya. Bisa sampai 3-5 kali misalkan. Itu tergantung situasi. Kalau musim kemarau itu agak mungkin 3 kali dia udah cepet kering kayak gitulah. Kalau seandainya musim hujan bisa sampai 5 kali itu. Habis panen bersihin itu cepat sekali tumbuhnya. Nah, untuk backlog yang sudah nggak bisa kepakai itu kita sumbangkan juga ada, dalam artian ada petani-petani yang mau dia buat untuk pupuk gini ya, pupuk padinya gitu. Jadi kalau dulu mereka itu pakai pasir. Nah, karena sekarang pasir itu agak langka ya, nggak mungkin kan beli pasir hanya untuk buat pembenihan padi gitu. Jadi mereka pakai media yang udah nggak kepake ini. Nah, mereka akan cari ya, untuk ternyata hasilnya itu lebih subur jadinya. Bibitnya itu, benih padinya itu dia lebih bagus tumbuhnya.
Selain itu dipakai juga untuk biar tanaman itu subur kayak pohon pisang kayak gitu ya, di bawahnya itu dikasih kayak gitu, itu bakal jadi sangat subur sekali. Nah, yang kemarin baca artikel itu ternyata bisa dipakai untuk briket. Nah, briket nanti itu rencana baru next project kita mau buat itu. Alatnya udah beli tapi masih kecil-kecilan lah, dulu kita eksperimen. Dan semua uang itu kita dapat dari sini, itu kita putar lagi untuk eksperimen biar istilahnya yang udah expired atau yang nggak kepake ini bisa dipakai briket kayak gitu. Kalau dulu itu kita modal 300.000 ya, 300.000 udah beli bibit ini. Kalau sekarang kalau bicara omset itu, nah anggap aja lah kisaran panennya mungkin ya, kisaran panen itu minimal kita panen 30 kilo sampai 50 kilo gitulah. Kalau dalam sehari itu bisa lah masuk sekitar 200 sampai 500.000, kadang-kadang dapat juga gitu. Artinya perharian masuk. Kalau bersihnya sendiri sekitar berapa ya, 200 500 itu dah. Kalau pas lagi panen banyak ya dapat. Nah, itu omset untuk saat ini, tapi kita belum puas juga, pinginnya biar panen lebih banyak lagi lah, biar bisa panen 100 kilo mungkin gitu. Kalau dulu kita masih pakai gang sempit ya, pemanfaatan lahan kosong di rumah. Itu luasnya atau bibit yang bisa kita tampung antara 100 sampai 500. Itu kita lahannya itu sekitar 4 kali 2 meter lah, jadinya 4 lebarnya kayak gini nih, lebar 4, tingginya itu sampai 2 meteran. Kalau sekarang kita pakai ya di sini itu 1 are untuk numbuhin aja. Jadi untuk bibitnya itu sekitar 10 ribuan itu masuk lah. Kemudian di tempat satu lagi gitu ada kita kurang lebih luasnya 2 are, dan itu full kita mau kasih gini semua bibit jamur juga, tapi baru terisi sekitar 50%. Rencananya kita akan penuhi biar target panen 100 kilo itu tercapai lah. Untuk pemasaran sendiri selain online, kita juga offline, yang lebih banyak tuh offline-nya. Nah, dari pemasaran kalau seandainya bibit-bibit kayak gini bisa juga keluar Bali juga ada, bibit dasar itu ke Kupang juga ada, Sulawesi ada, Lombok ada kayak gitulah. Kalau yang bibit untuk yang ditumbuhkan itu sekitar Bali udah semua lah, udah masuk. Nah, kalau jamurnya sendiri kita lebih ke dicari ke sini gitulah, karena kita kan konsentrasinya itu dibikin bikin bibitnya juga gitu, sama produksi budidaya lah gitu, bukan fokus ke pemasarannya selagi masih ada. Nanti harapannya ke depannya pemasaran juga kita handle juga, itu bakal untungnya kayaknya lebih, karena kalau di sini kan pengepul itu kan biar sama-sama untung juga gitu, dan kita nggak akan cut itu selama mereka masih ajak kerjasama masih bagus lah, dia ambil barang di sini langsung bayar kayak gitu. Kemudian kalau ke swalayan itu ada juga beberapa, dan itu memang harganya memang jauh. Memang kalau ke swalayan cuma rutinitasnya itu mungkin pemesanannya mungkin seminggu 2 kali kayak gitu. Harapan saya dari budidaya jamur ini usaha ini nggak cuma saya buat, itu bukan hanya keuntungannya hanya untuk saya aja, itu tidak. Kita berusaha mengajak atau merangkul ibu-ibu yang mungkin tidak ada kerjaan itu, dalam artian nggak ada rutinitas harian, itu kita ajak di sini terus bekerja di sini, dan itu bisa menambah pendapatan keluarga. Jadi banyak juga dari yang kerja di sini itu mereka masih ada tanggungan lah gitu, jadi bisa bantu bapaknya atau keluarganya. Kemudian harapannya juga
bisnis ini tidak cuma bermanfaat untuk di sini, sekitar sini ya, tempat lain juga, karena kita ada rekanan itu udah ajak kerjasama. Pokoknya kalau kamu tinggal tumbuhin aja, kalau nggak tumbuh balikin sini saya ganti, kayak gitu juga ada. Itu harapannya bisnis ini akan jadi tumbuh besar. Jadi dengan tumbuh besar rencananya sih ya akan merangkul lebih banyak lagi orang-orang yang istilahnya bakal kerja di sini. Kayak tadi itu bikin briket masih pengembangan lah. Dan saya bakal ajak juga yang istilahnya yang masih dalam artian bapak-bapak yang udah lansia lah. Karena ini kan kerjanya kan ringan, rencananya seperti itu biar bisa lebih besar lagi. Terima kasih. Untuk kalian pengen punya impian atau sesuatu, kalian harus gapai itu. Seperti saya, walaupun istilahnya nggak nyambung gitu, nggak nyambung dari jurusan sastra, ngambil pertanian. Itu yang penting pertama belajar. Motivasinya itu harus belajar apa yang pingin, ini harus dipelajari. Kemudian harus punya step. Habis ini apa, kayak harus punya kayak gitu. Oh, habis berhasil nungguin, saya harus berhasil buat. Setidaknya kita berani mencoba. Walaupun gagal berkali-kali, dicemooh sama orang lain, nggak peduli. Pokoknya kita harus coba. Setidaknya kalau seandainya sudah mencoba, Anda cerita, saya udah pernah nyoba. Walaupun gagal pun nggak masalah. Setidaknya kita sudah pernah mencoba.